Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar sadaqallahul azim. Tiada kata yang alhamdulillah, tiada kata selain alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan berkah, rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu di sini, mungkin saya pernah di sini beberapa waktu lalu dan mudah-mudahan bisa bermanfaat walaupun sebenarnya ada beberapa hal yang memang harus saya kerjakan karena memang saya tidak di Jakarta, saya sedang di Bontang. Ada pekerjaan yang harus saya lakukan dadakan ya karena memang tadi pagi memang harus melakukan perjalanan. Ya, teman-teman sekalian, tidak lupa juga kita aturkan selawat salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabiin, ulama, guru-guru kita yang telah mendahului kita, orang tua kita, dan teman-teman kita, dan juga orang tua kita, guru-guru kita, bahkan abang-abang kita, diri kita yang masih ada tetap istiqomah untuk terus berusaha menegakkan agama Allah di hati dan hidup kita. Izin share screen, saya akan share screen ya. Saya akan share screen sebentar. Ya, saya akan kasih materi ini sebenarnya. Ya, materi ini sebenarnya cukup empowering ya, cukup menguatkan bagi teman-teman yang mau masuk kampus atau sudah di ranah kampus baru. Jadi kemarin saya mengisi materi ini di Politeknik Indonesia di Makassar dan kebetulan kemarin diminta pas sekali karena materinya ini hampir menguatkan bahwasanya kompetensi dan nantinya kemampuan kita untuk bertahan dengan keahlian kita, dengan pendidikan kita dan lain-lain sebenarnya. Oke. Saya akan mulai bahwasanya dengan hal empowering, resilience dan kompetensi. Jadi kalau dibilang gini, kenapa kok dibilang bahwasanya kita butuh empowering-nya? Kenapa kita butuh resilience dan kenapa kita butuh kompetensi? Nah, kalau dari teman-teman sekalian, gitu, empowering dan resilience bersama dengan kompetensi, manfaatnya apa, gitu modelnya? Ya, silakan di chat box. Modelnya. Apa manfaatnya? Silakan di chat. Punya manfaat apa? Saya kasih waktu 1 menit modelnya. Ada? Silakan. 1 menit saja. Apa manfaat? Yang pernah dengar? Nah, jadi empowering resilience dengan kompetensi itu punya manfaat apa sih? Bagi diri kita, bagi masa depan kita. Nah ini silakan. Yang punya amunisi, silakan di chat box. Diketik aja jawaban. Ini ada orangnya kan ya? Nggak ada orangnya lagi. Ada Bang. Ya, silakan di chat box. Ada? Bingung Bang. Oh, bingung? Oke, baik. Kita kenalan dulu deh. Break. Semua bermula dari kata break. Jadi kalau dibilang bahwasanya breaking itu bagaimana menguatkan imajinasi, kreasi, kompetensi menjadi sangat luar biasa. Jadi pribadi pembelajar kompeten sebagai buktinya. Jadi pribadi pembelajar, pribadi yang mempunyai keahlian, kompetensi selain dia dalam bidangnya keahlian IPA, IPS, bahasa dan lain-lain. Tapi dia punya kompetensi yang lain yang nantinya menunjang pola belajarnya. Ini namanya breaking. Ya.
Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Nah, nge-break itu gimana melihat potensi yang ada di kita. Bagaimana potensi yang ada di kita itu lebih menguatkan, lebih mempunyai arti, lebih mempunyai kekuatan untuk mendampingi kemauan kita menuju cita-cita kita nantinya. Itu yang kita lihat sebenarnya kalau nge-break. Nah, ini biodatanya. Saya S1-nya adalah lulusan Teknik Sipil Universitas Indonesia, S1 Teknik Informatika Universitas Gunadarma, S1 Studi Pembangunan Setia Jagakarsa, S1 Tarbiyah, pendidikan Tarbiyah di Al-Aqidah Al-Islamiyah. S2 kebetulan di Magister Akuntansi Universitas Indonesia, Magister Keuangan Islam Universitas Gadjah Mada, dan sekarang saya sedang mengurus S2 untuk manajemen bisnis di Institut Teknologi Asia Malang. Untuk doktoral, saya pengembangan bisnis University of Manchester. Kebetulan kalau di Manchester itu sangat luar biasa ya, walaupun sebenarnya saya nggak pernah nonton Manchester gitu, karena saya sukanya Liverpool, nggak demen dengan Manchester. Gitu. Doktoral saya sedang mengurusi disertasi doktoral di Universitas Utama Malaysia. Jadi memang kondisinya sekarang adalah saya benar-benar, apalagi online ya, bisa digunakan untuk belajar, bisa digunakan untuk kuliah, bisa digunakan ya benar-benar dihajar habis-habisan untuk mengembangkan potensi yang kita punya. Gitu modelnya. Jadi ya selain saya juga auditor, saya selain auditor keuangan, investigasi dan forensik, saya juga seorang instruktur metodologi di perbantukan untuk Kementerian Tenaga Kerja, dan saya juga sebagai tim narasumber pelatihan metodologi perbankan seluruh Indonesia. Jadi memang apa yang kita lakukan sebenarnya bagaimana mengupas kita menjadi orang yang lebih baik. Sekarang kita lihat dulu. Kalau kita lihat gini, kita bicara runtuhnya perusahaan Nokia, kayak apa sih? Gitulah. Nah sekarang Nokia, Kodak tergantikan oleh alat transportasi konvensional dengan alat berbasis online. Bisa dibayangin tuh, ya Kodak ya. Dulu kalau kita mau potret bunyi krek 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 gitu kan. Ayo, ini isi 24 loh, ini isi 36 loh gitu modelnya. Itu zaman dulu begitu. Nah, ini ada bonusnya nggak ya? Kalau sekarang nggak, semua dalam satu genggaman, mau video, mau foto, mau langsung di publish. Nah, itu semua ada dalam satu genggaman, handphone. Nah, banyak orang yang memang merasa gini, wah gara-gara handphone ya perusahaan kita bangkrut. Iya, pasti begitu. Tapi apakah anak-anak ini belajar, teman kita belajar terus-terus hanya belajar itu aja? Enggak. Ketika saya sekolah dulu di SMA Negeri 43, yang dilakukan adalah guru-guru saya, abang-abang saya dulu, bagaimana dia membuat, atau kalau dibilang, dia menyodorkan buku-buku yang memang luar biasa, seperti bukunya Said Qutb, bukunya Hasan Albana, atau buku-buku yang memang yang sekarang ngetop ya. Dulu masih saya sering ketemu almarhum Hari Mukti zaman dulu. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita lakukan. Nah, kalau dulu kita tatap muka, sekarang kita bisa belajar dengan via YouTube gitu kan, tapi juga dengan guru yang tepat. Nah, disrupsi ini adalah bagaimana kita seorang pembelajar itu mau berubah, mau belajar. Tidak hanya kita bicara dengan gadget kita nih yang sekarang, tapi juga kita harus belajar juga nih kegunaan atau manfaat gadget kita buat orang lain. Kan gitu. Nah, disrupsinya apa? Perubahannya apa? Kita banyak sekarang belajar ya sudah dari Google. Padahal kalau kita belajar juga secara konvensional, yang memang kita baca buku, wah nggak zaman loh sekarang handphone. Iya, tapi juga kita harus tahu kebanyakan sekarang yang belajar dengan handphone pasti lebih banyak dia berkacamata karena durasi sinarnya. Tapi ketika dia membaca buku itu dia lebih lama prosesnya. Nah, hal seperti ini kita harus tahu. Kalau dibilang Pak Iwan apakah masih pakai baca buku? Iya, saya masih sering baca buku. Terus pakai handphone tetap bisa. Setidaknya kita tidak terpaku dengan gadget ini. Walaupun disrupsi ini adalah kita mengambil hal-hal positif. Sebagai pembelajar itu kita bisa cari, bisa browsing, bisa menggunakan Instagram untuk kegiatan yang lebih baik, untuk dakwah, untuk syiar dan lain-lain. Nah, ini harus digunakan. Berikutnya, sekarang kalau kita lihat gini, teman-teman semua, kalau dilihat ya, kalau dilihat sebenarnya hal-hal seperti ini bisa dilakukan. Kita biasa nih tatap muka,
ketemu ya ayo. Nah sekarang ketemunya ini, duduk diam, tapi bisa sambil ngopi gitu kan. Tapi juga misalnya kita banyak orang yang merasa gini, oh ya udahlah kalau gitu kita apa namanya dengerin aja atau on cam ya, atau off cam gitu kan. Itu yang dilakukan. Karena gini, yang namanya komunikasi, kita harus lihat. Komunikasi kan kadang kita suka gini, yang namanya kita komunikasi, kita harus tahu dulu, oh siapa ini, dengan siapa. Kalau kalau kita bicara off cam dengan on cam, biasanya kalau saya di Ngajar UI itu, mahasiswa saya biasanya gini, dia kalau mau off cam tuh izin, japri dulu Pak. Pak, aku mau japri karena di jalan. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ditanya respon, biasanya gitu. Nah ini yang memang harus dilakukan. Karena ketika kita bicara feedback, feedback ini adalah bagaimana orang bisa menjawab. Orang itu bisa mengetahui, ini orangnya ada atau enggak. Sama dengan di kelas, ini orangnya dengar atau enggak. Orangnya lagi tidur atau enggak. Gitu. Itu kalau zaman-zaman di kelas di SMA. Berikutnya adalah, nah ini overview perguruan tinggi pada standar kompetensi kerja. Teman-teman semua harus tahu bahwasanya ketika kita memilih universitas, memilih kampus bukan cuma buat gaya, tapi bagaimana mengedepankan cita-cita kita untuk ke sana. Bagaimana proses belajar kita mau ke sana. Sekarang itu yang lagi booming apa? Vokasi. Vokasi itu benar-benar kita bicara standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Bukan orang-orang itu disuruh kerja tanpa bekal, itu nggak bisa. Pak, SMA apakah boleh masuk yang vokasi? Boleh, kenapa enggak? SMK itu sudah duluan daripada SMA. Karena kenapa? Ya SMK itu punya banyak keahlian. Justru sekarang SMA dengan keilmuannya, dia harus ngambil standarisasi yang lain. Misalnya mau masuk kuliah apa, mau belajarnya apa, gitu kan. Sekarang anak-anak SMA dulu saya dengan teman-teman dengan angkatannya Bang Firman, Bang Usman ya, angkatannya itu mereka bisa tahu ketika kita belajar bagaimana wirausaha zaman SMA dulu, kita membuka TPA tahun 97 gitu kan. TPA dengan sistem kurikulum TK dan RA. Bisa dibayangin anak SMA bikin itu. Gitu loh modelnya. Ya, kita bikin standar itu, dan itu kalau kalau ada musola Bebul Iman di Gang Subur, nah itulah dulu kita di sana tahun 97 gitu kan. Kita buka itu, kita buka apa namanya sistem kurikulumnya jelas gitu kan, sama sama almarhum Mbak Lela ya. Itu kita bikin itu. Kenapa? Ya kita dulu SMA punya standarisasi kuliah, itu yang dilakukan. Kalau kalau kita pikir jangan sampai kita anak-anak SMA ini pikirnya gini, ya udah kita belajar aja gitu. Enggak bisa. Anak SMA itu harus berpikir polanya ketika kita kuliah. Ngapain nih? Ketika kita saat kuliah. Itu kuliah dan kerja ngapain gitu. Jadi itulah pola pikir yang ada di SMA. Jadi tidak hanya belajar tapi bagaimana membuat visi dan misi ke depan 3, 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Bukan kita cuma gitu-gitu, ya udahlah kalau memang kita mau kerja ya kerja, enggak ya udah, ya Allah, gitu kan modelnya. Kasihan amat kan gitu modelnya. Deh, kalau bisa begitu. Gitu. Nah, yang kita butuhkan adalah ini standar kompetensi kerja. Jadi ada SKKN ini ada standarnya. Kenapa banyak sekolah-sekolah itu nggak ngerti? Kita harus dapat dulu yang ada di sini. Oh, SKKN. Jadi kita punya standar mau kemana? Anak SMA, saya jurusannya IPA, IPA 2 dulu. Gitu. Kalau dibilang, terus wali kelas saya Pak Sarjito, guru matematika itu guru terkeren buat saya, karena dia punya rahasia-rahasia buat apa namanya soal-soal paling sulit. Kalau sekarang kalau dia tanya misalnya di 43, Pak Jito, sekarang kalau soal matematika gimana? Wah, buku-buku saya yang susah-susah nggak ada yang keluar, kata gitu. Kalau dulu kan buku susah-susah tuh keluar semua. Karena kenapa? Dirancang, direspon. Ketika bikin pertanyaan, jawaban ketika bisa ini naik, levelnya naik. Kalau sekarang enggak, gitu. Dikasih itu aja ngeluh katanya. Gini mereka kalau kita bicara matematika kan. Nah, itu. Nah, terus kita bicara standar kompetensi kerja khusus. Nah, ini adalah bagaimana organisasi dan digunakan untuk tujuan internal organisasi. Standar ini adalah kepentingan ketika teman-teman sudah lulus dari sekolah. Mau ngambil apa? Nah, kita masuk misalnya organisasi yang punya standar kompetensi kerja khusus. Gitu. Misalnya kalau dulu ada public speaking, kita pengen kuliah nih public speaking. Dulu ada kuliah misalnya dulu zamannya ada Widya Loka ya, Widya Loka yang di Duta Merlin itu cuma D1 ngetop ya, lembaga kursus, tapi dia pakai SKK, standar kompetensi kerja khusus waktu itu. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Nah, ini yang teman-teman harus lakukan. Oh, ternyata kita bisa melakukan vokasi, melakukan langkah-langkah vokasi menuju yang ini loh modelnya. Kita sudah menentukan, saya mau kuliah apa, saya SMA mau kuliah apa, SMP mau kuliah, kalau yang IPS mau kuliah apa gitu. Kita suka
suka yang harus dilakukan. Suka apa? Suka, kalau dibilang suka pusing ya, nah SMA sekarang bingung kuliah mau kuliah kedokteran tapi gue nggak pinter, gitu kan modelnya kan. Mau kuliah ekonomi nanti disangka cuman jualan aja gitu modelnya, itu susah. Ya. Terus standar kompetensi kerja internasional. Nah, ketika kita punya kemampuan lebih dari biasanya dan orang memandang kita dengan kita bisa dengan kemampuan bahasa kita, Inggris, Arab, Perancis, China kan misalnya gitu. Chinese ya. Misalnya bahasa-bahasa Mandarin dan lain-lain itu misalnya kita bisa, ya nggak ada masalah sebenarnya kan. Gitu. Nah, itu kita bisa masuk standar kompetensi kerja yang nanti masuk ke internasional. Justru dengan bahasa itu kita bisa mengembangkan hospitality-nya, kita mengembangkan K3-nya, itu dari SMA sudah dikuatkan, makanya pola belajarnya itu kalau saya. Ya. Nah, ini 6 langkah strategis. Ini sebenarnya kalau kalian teman-teman itu face to face, ini bisa 2 hari ketemu saya. Ya. Ini saya hanya menguatkan bagaimana prosesnya saja. Prosesnya nggak lama, jadi teman-teman bisa belajar. Kita bicara 6 langkah strategis misalnya. Bragging. Ini yang saya bilang, menguatkan potensi diri. Kita punya apa? Maksudnya adalah bagaimana kita bersikap bisa memaksimalkan potensi yang ada di kita. Kita bisa matematika, kita bisa IPS. Dulu ya, kalau kita lihat ketika ada pembelajaran dulu guru agama saya dulu Haji Mas Nuki dulu. Kalau sekarang guru agamanya 43 tuh teman saya tuh, Pak Abdul Aziz ya. Itu temenan dengan saya. Nah, dulu ketika kita masuk itu abang-abang kita sudah bilang, nanti hafalannya kalau sama Ustadz Mas Nuki itu An-Naba, Al-Baqarah. Jadi ketika kita liburan, kita sudah hafal itu. Itu dilakukan. Jadi ketika masuk ngetes, coba yang hafal ini, saya hafal ini. Oh, dia langsung dia tahu ini rohis nih. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, potensi yang kita punya dulu adalah berhitung. Jadi kita masing-masing punya berhitung, punya ekonom, punya sejarah, banyak ya. Nah, terus kalau kita misalnya dilihat dulu pembelajaran yang sering kita dapatkan dari abang-abang kita adalah nanti kalau ketemu ini pasti ini loh, soalnya ini dikasih tahu sama dia. Dikasih tahu model soalnya, bentuk soalnya ini kayak gini, kamu nanti belajar kayak gini. Kita liburan tuh datang ke musola, ke masjid dulu ya. Dulu belum masjid, musola dulu. Kita datang ke musola, kita belajar dengan abang-abang kita modelnya seperti apa kan. Ketika masuk ke ranah itu kita pembelajaran sistem persamaan linear, 3 variabel dan lain-lainnya dulu integral kita sudah bisa duluan. Ketika siapa yang bisa maju, siapa yang bisa maju. Karena kenapa? Abang-abang kita tuh ngajarin kita. Nah, karena dengan kayak gitu, kita punya potensi itu. Karena abang kita diajarin abang yang di atas, abang yang sampai kemarin saya sempat kehilangan salah satu alumni, ya Bang Agus Maulana, itu adalah salah satu murabbi saya ketika tahun 2000-an. Tahun 2000 dia jadi murabbi. Jadi sebenarnya dengan kondisi seperti itu bisa nggak gitu? Ya potensinya begitu, menguatkan potensi diri. Sekarang siapa kita? Kita dikit-dikit minder, dikit-dikit takut. Dulu yang namanya ketua umum MPK, saya ketua umum MPK-nya. Itu modelnya. Ketua OSIS-nya Tabung Iman dulu kan. Itu modelnya kan. Ketua Rohisnya Ahmad Firmansyah. Jadi sebenarnya kita sudah membagi itu dengan potensi-potensi yang kita punya. Nah, sekarang menyiapkan itu harus lebih enak. Disiapin dulu modelnya. Kita menyiapkan diri kita untuk naik grade. Untuk naik grade nanti kuliah, naik grade kita belajar, naik grade nih kita siap nggak buat mengerjakan soal-soal yang sekarang online, nggak ngerti gitu modelnya. Cari abang-abangnya atau cari teman-teman yang bisa mengajarkan online. Gitu. Itu sebenarnya. Mojo adalah transformasi potensi yang siap dilakukan. Mojo, kita tuh punya apa? Kita punya transformasi kalau gairah itu tuh apa? Siapa nih pedoman kita? Superman. Misalnya Musab bin Umair, misalnya gitu kan. Abu Dzar Al-Ghifari, siapa kita? Khalid bin Walid, siapa? Mojo kita siapa? Kita ingin seperti siapa? Gitu modelnya. Karena dengan transformasi potensi itu kita akan punya mimpi dan kita bisa melakukan itu. Namanya pembelajar ya modelnya. Harus siap, Bro. Gitu. Leverage manager, jadi figur, passion, dan kesempatan. Kita itu harus jadi manajer buat diri kita. Dan kita juga harus jadi figur, punya passion sendiri, dan kita punya kesempatan untuk bisa mengembangkan kemampuan kita ke depan. Selama ini yang suka datang terlambat, jadi anak rohis, ya saya sholat dulu nih, kan gitu maksudnya. Sholat itu adalah memang kewajiban kita. Tapi dengan cara yang baik dulu, kan gitu modelnya kan. Dengan cara yang baik dulu, modelnya seperti apa? Karena kalau misalnya kita tidak izin ke guru-guru kita, itu tidak ada ilmu yang bisa kita ambil karena tidak ada adabnya. Gitu kan?
Kalau misalnya tidak ada adabnya, ya repot sebenarnya. Tuh, kebanyakan kita sholat zuhur dulu nih, duha dulu telat. Nah, dari mana kamu sholat tuh? Sholat, ya justru karena dengan kita memaksimalkan figurnya, fashionnya, kesempatan, kita punya figur yang baik, tapi jangan melakukan hal tidak baik. Kita harus izin, Bu, mohon maaf Bu, saya tadi duha dulu sebentar gitu, tadi agak rantri. Nah, gitu modelnya. Jangan mengkambing hitamkan sholat duha, jangan mengkambing hitamkan sholat zuhur. Saya sholat dulu Bu, tapi lu sebenarnya bisa ngambil di awal waktu kan, gitu model. Lu bisa ngambil kan di sininya kan, gitu. Kenapa lu kan ngobrol misalnya saya. Ini bagaimana memanajeri diri kita. Jadi figur, passion, kesempatan itu ada dalam diri, sekarang mau atau tidak. Belajarnya itu. Breakthrough simplicity. Jadi lakukan semuanya dari hal yang termudah. Gitu. Mulai itu kita di masjid, kita tahu di masjid sekarang dilarang. Tapi kita datang ke masjid, kita bersih-bersihkan masjid. Kemarin kan kita gitu, sekiranya suruh bersihin masjid pada pulang, capek banyak PR wah, ke laut aja itu mah. Karena kenapa? Itu tanggung jawab sebenarnya. Tapi kalau kita misalnya kita lihat gitu, dulu ketika kita punya banyak PR, justru jalan keluarnya adanya di musola. Karena di sana kita punya abang-abang yang lagi ngobrol, Bang, ajarin ini dong. Bang, ini gimana ya maksudnya? Nanya. Kenapa ya? Justru masalah kita itu kelar di situ. Kita pulang udah beres. Karena kenapa kita sibuk misalnya? Kita sibuk tanggung jawab itu kan tanggung jawab kita. Kadang kita lagi aduh capek ya. Nanti kan ada si dia, mau WA-an dulu dah, gitu. Mau Instagraman dulu boleh, Facebook boleh, tapi jangan sampai itu melupakan hal yang memang harus dilakukan dengan mudah. Kita belajarnya, bangunnya, terus kegiatan-kegiatannya harus seperti apa, dimanajeri dengan baik dan lakukan yang termudah. Itu. Weapon of influence, tahapan posisi pada labeling. Labelnya, Rohis itu dari dulu. Saya bilang anak Rohis itu pasti dia agamis, pinter, dan rata-rata bisa masuk perguruan tinggi negeri. Di saya dapatnya adalah ITB, ya industri. Yaitu saya nggak punya duit modelnya, bapak saya nggak punya uang, saya harus kerja dulu, ya kerja dulu macam-macam lah, dari saya cleaning service, dari waiternya Pizza Hut, sampai terakhir saya jadi asisten fast track-nya manajer Pizza Hut, asmen terakhir, dan saya harus keluar karena mau di DU dari UI. Itu modelnya. Jadi keras hidup tuh. Sekarang kita berani nggak keras dengan diri kita? Kita berani nggak kita punya konsistensi pada labeling? Orang selalu bilang, kalau bicara dengan si Iwan, pasti dia punya argumentasi yang berbeda. Pasti dia punya dasarnya. Pasti dia punya tolak ukurnya ketika kita bicara. Karena kenapa? Pembaharuan yang saya lakukan, saya punya buku-buku yang memang menunjang saya. Saya punya buku-buku yang tidak biasa dibaca orang. Dulu ya, ketika saya mulai membaca, seperti baca buku, ya dari novel, dari buku-buku ekonom, dari Philip Kotler, macam-macam saya baca. Karena kenapa? Dengan kayak gini kita tahu, oh ternyata IPA itu ya bisa berkembang, IPS itu bisa berkembang, kan gitu modelnya. Sekarang mau atau tidak kita belajar. Ini weapon of influence. Jadi bagaimana tahapan konsisten pada labeling. Nggak percaya? Coba lihat McD. Baru dikasih BTS, itu labelnya doang loh ya. Kayak apa coba labeling? Orang pada ngantri beli BTS, kirain mah BTS isinya apa gitu kan, sampai ternyata isinya cuman ya itu isinya apa ya, kayak nugget-nugget gitu kan, aduh udah gitu dibeli 2-3 biji terus dibikin apa, diplastikin ya, dipres, dijual 750.000. Ini loh saya beli antri loh, wah gila itu sampai labeling. Apakah kita nggak pengen punya labeling yang begitu? Karena kita label Rohis itu udah jelas. Zaman Ustaz Sahrul Syah, almarhum Ustaz Sahrul Syah, almarhum Ustaz Agus Maulana, sampai teman-teman ini semua, bagaimana kita menguatkan itu. Jadi anak Rohis itu jangan manja, gitu. Jangan aduh gue gini ya. Saya menyekolahkan anak saya di pesantren di Ponorogo. Dan saya bilang sama istri, mereka itu hidup tanpa kita nanti. Saya bilang begitu sama mereka. Karena kenapa? Mereka nggak akan sama kita, karena mereka akan bertempur sendirian. Makanya kita harus kasih dia yang terbaik. Makanya teman-teman sekarang diberikan wawasan oleh orang tua, disekolahkan di SMA Negeri 43. Berarti teman-teman ini sedang disiapkan untuk lepas landas dari SMA menuju jenjang yang lebih tinggi. Ini persiapan. Siapkan labelnya dengan baik. The sign of happiness.
kita bicara bahwasanya banyak kebermanfaatan lebih penting dari sekedar materi yang didapat. Nah, kalau kita lihat gini, kalau kita lihat ya, orang suka mikir gitu, kebermanfaatan, ya buat apa ya? Kadang kita males lah ya, kebermanfaatan buat apa? Ya hitung-hitungannya apa? Gue dapat berapa? Fee-nya berapa? Cashback bahasanya gitu. Tapi ini yang kadang suka teman-teman harus ketahui. Eh, kita kalau kalau kita lihat ya, kalau kita lihat, kita nggak bisa gitu selalu berharap materi dari sana. Karena ketika kita bicara ini namanya kebermanfaatan, pola hidup, terus cara kita kerja untuk orang lain, Allah itu akan mempersiapkan rezeki itu. Karena jelas Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu sudah persiapkan rezeki kita bertahun. Semuanya sudah Allah persiapkan. Karena kenapa? Ketika kita mulai keluar rumah, kita mulai bersekolah, nah itu Allah sudah siapin itu. Jadi jangan pernah merasa bahwasanya Allah udah nggak sayang sama kita. Allah tuh sayang. Contohlah kita ngamen ya di jalan. Kalau ngamen di jalan sore, ya langsung dikasih 500 perak. Tapi kalau kalau misalnya suaranya bagus, enak denger, nadanya pas ya, terus gitu, bisa dibayar, bisa dikasih 2.000, 5.000 kan gitu modelnya. Allah juga begitu. Bahasanya Allah itu adalah mendengar orang-orang yang benar-benar tulus, benar-benar berisa irama, benar-benar menguatkan, benar-benar masuk koridornya. Allah itu sedang begitu. Jangan sampai nanti kita udah berdoa nih, kita udah apa namanya, udah berusaha kok kita nggak dapat gini. Allah itu punya jalan terbaik. Makanya kita harus penguatan nyalinya kita kayak apa, gitu ya. Dulu saya selalu ngobrol dengan apa namanya, salah satu profesor di Tibet ya, Profesor Dadang Hawari waktu itu. Ketika hal-hal yang membuat saya belajar ketika saya belajar dengan beliau, yang salah satu yang sering dia kasih tahu ke saya adalah pribadi itu adalah pribadi yang memang bisa diukur oleh orang lain, tapi tidak bisa diukur oleh diri kita sendiri. Itu gila itu. Orang bisa mengukur kita, tapi kita tidak bisa mengukur diri kita sendiri. Maksudnya apa? Ukur kompetensi kita itu bisa meledak dari pemikiran orang itu. Jadi bahasanya kalau dibalik dia bisa mengukur, tapi batasan mengukur dia berarti dia tidak masuk tahapan pengukuran kita. Itu dibaliknya. Bagaimana dengan kayak gitu? Itulah mentalitas orang. Bagaimana kita punya kreatif, kompetensi, ternyata salah ukurnya. Karena kenapa? Kita di atas ekspektasi dia. Itu yang harus dilakukan. Di SMA itu harus begitu. Kalau tidak bisa begitu, wow. Dan jangan pernah berhitung dengan teman-teman kita. Ini kan udah kerja ini, ente ngapain aja? Wah, jangan pernah berhitung. Itulah yang membuat saya masih berteman dengan teman-teman saya. Jadi masih berteman dengan abang-abang yang lain. Karena kenapa? Saya tidak pernah berhitung dengan itu. Saya nggak pernah berhitung apa yang saya dapat, saya nggak pernah beli. Karena kenapa? Allah itu sudah siapkan semua. Ketika kita sharing, ketika kita punya manfaat, ya Allah kasih. Nah ini sebenarnya sama dengan sign of happiness. Jadi bagaimana senangnya kita melakukan hal itu. Kita kembali lagi. Nah, kalau kita lihat misalnya gini. Kelihatan ya? Udah kelihatan? Kelihatan bang. Belum ya? Kelihatan. Oh udah ya? Oke. Kelihatan Bang. Nah, ini yang dibilang building self-confidence by strength, soft, and hard competence. Jadi kalau dibilang bagaimana membangun konfidensi, bagaimana membangun halnya. Misalnya saya tanya dulu deh, Yahya lahir bulan apa Yahya? Bulan Juni Bang. Oh Juni, berarti sulit memutuskan sesuatu ya? Kadang-kadang sih Bang. Nah iya. Kenapa sulit? Jadi building self confidence, bagaimana menyiapkan potensi dan Yahya harus siap untuk memutuskan sesuatu. Jadi jangan pernah galau dengan apa. Jadi kalau dirimu dikasih 2 pilihan, lo akan bingung. Jadi siapkan mentalitas untuk memilih. Nah ini harus disiapkan. Kalau saya berhadapan dengan dirimu, saya tidak akan nyuruh kamu memilih. Saya akan kasih ini, kamu satunya ini. Jadi kamu selesaikan kerjaanmu, baru kerjaan yang ini. Itu yang saya lakukan biasanya. Jadi kalau saya berhadapan dengan tipe-tipe yang model kamu, akan seperti itu. Terus open mind, but willing to learn and unlearn, relearn. Jadi siap upskilling, upgrading, siap terima setiap macam-macam. Nah, gimana caranya? Raisa lahir bulan apa? Maret. Oh, ini kaku, kayak kanebo kering ini.
Jadi ini Raisa ini adalah orang yang tegas sebenarnya. Dia nggak suka macam-macam. Jadi kalau mau negosiasi dengan Raisa itu tidak boleh setelah terjadi kesepakatan. Jadi kalau sama Raisa dari awal, nanti seperti ini ya, Raisa. Kalau ada kesepakatan ini, itu harus di awal. Ketika dia dipecah di tengah, dia akan bilang kesepakatannya tidak seperti ini. Dia akan tidak bisa negosiasi, sulit maksudnya negosiasi. Gitu. Jadi solusinya ketemu teman-teman yang seperti ini adalah yaitu dari awal. Nanti solusinya gini ya, modelnya gini ya. Kalau ada nanti di jalan, jadi harus seperti itu. Terima kasih Raisa. Berikutnya adalah develop friendship and collaboration. Jadi membangun pertemanan terus kolaborasi. Sekarang gimana kalau membangun pertemanan dan kolaborasi? Ya gitu harus dibangun, jangan sampai nggak dibangun. Karena pertemanan dan kolaborasi itu penting. Sekarang lo hidup nggak hidup di hutan gitu, nggak mungkin hidup. Sekarang lo Pak, Facebook saya sampai 5.000, tapi teman yang komen berapa gitu kan? Instagram saya puluhan ribu followernya, ya, tapi apa iya dia nge-like atau ngasih tanda cinta kan? Nggak, belum tentu juga. Nah ini bagaimana membangun friendship dan collaboration itu dari real time atau yang sebenarnya. Itu gimana membangun. Nah ini sebenarnya adalah bagaimana link and match-nya ketika teman-teman harus belajar bagaimana menguatkan. Di sini ada regulasi, berarti regulasinya dikuatin, regulasi aturan buat diri, terus jangan sampai teman-teman tuh nggak punya tata tertib buat diri sendiri, ya tata tertibnya nggak punya, nggak disiplin, ya nggak bisa. Program kurikulum, nah teman-teman harus punya program kurikulumnya. Nah, teman-teman mau kuliah di mana, mau pindah ke mana, masuk mana industrinya, apakah teknik sipil, apakah matematika, apakah mau jadi guru, jadi ekonom. Nah, ini dilihat dulu programnya. Setelah kita tahu bahwasanya teman-teman mau jadi ekonom, teman-teman mau jadi akuntan, mulai ikut dari sekarang. Apa? Pelatihan akuntansi, pelatihan ekonomi, pelatihan marketing, banyak yang online, ikut. Atau lewat dari abang-abangnya yang jago. Gitu. Saya sih nggak ada masalah. Teman-teman mau belajar pajak dengan saya nggak ada masalah. Belajar akuntan dengan saya nggak ada masalah. Belajar fisika dengan saya nggak ada masalah. Asal pas waktunya, saya akan bantuin gitu modelnya. Terus aplikasi dan evaluasi pada penguatan nih dunia kerja. Jadi teman-teman harus benar-benar paham kan nanti kan mumpung libur penguatan nih aplikasi ntar teman ada dagangan di rumah atau ikut sampling orang untuk apa untuk magang di kantornya entah jadi apa mulailah dari sana. Nah itu gimana kerja yang mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore 8 sampai jam 5 sore gitu kan itu harus dikuatin. Sekarang kuat nggak kita? Kan kita biasa minta duit nih di rumah. Makan mah, Pak, minta duit nih. Pak, mau isi internet. Nah itu. Nah, learning, riset. Nah, ini yang dilakukan setelah aplikasi dan evaluasi. Ketika anak-anak sekolah dan pendidikan itu masuk ke learning, masuk ke risetnya. Kuatin riset. Oh, ternyata kalau berdiri itu harus benar. Oh, kalau ketemu orang tuh selamat pagi, Pak. Gitu kan. Buka pintu dulu. Selamat pagi, apa yang bisa saya bantu, Pak? Ya, gitu nggak modelnya? Kan kita nggak bisa cengengesan gitu modelnya. Bapak mau mana Pak? Pak mau mana? Kan nggak bisa begitu. Gitu modelnya kan. Nah, ini harus belajar. Terus pengembangan pada penggunaan teknologi terkini. Jadi kita semua harus mulai update dari penggunaan misalnya komputer yang Core i5 atau Core i9 atau sekarang ya kita biasa menggunakannya biasa main game ya. Game kalau buat saya sih buat refreshing boleh lah ya. Tapi kadang tidak boleh juga sampai melupakan waktu kita. Pak Iwan pernah nggak main game ya? Pernah, gitu kan? Main point blank, gitu kan? Kadang-kadang begitu, ya main aja dulu ya. Kadang main FIFA, gitu, apa aja main bola, boleh. Tapi kadang saya pakai waktu. Dan saya selalu mencoba untuk terukur. Nah, terukur misalnya sejam 1 segini, saya sudah punya rencana dan direncanakan jam segini, jam segini, jam segini. Dan ada rencana yang memang kalau batal nggak apa-apa, saya selalu bikin kayak gitu. Yang terakhir adalah sertifikasi ini, kompetensi sesuai kebutuhan industri. Jadi, nanti kalau teman-teman jadi mahasiswa, jadi trainer, jadi instruktur, guru, dan dosen, jadi siapin bahwasanya ketika kita lulus sekolah, kita persiapkan sertifikasi kompetensi pendamping dari jurusan yang kita pilih. Jadi jangan sampai nanti nggak ada nih yang begini, kan repot kan? Berikutnya ini adalah kompetensi kerja. Jadi seorang manusia itu harus punya ini kompetensi kerja. Jadi kompetensi orang manusia itu sebenarnya harus punya ini. Kompetensi itu punya pengetahuan, keterampilan, sikap. Kenapa harus punya ini?
yang namanya pengetahuan keterampilan sikap tuh ya gitu. Kalau manusia ya dia pinter gitu ya, ilmunya keren, keterampilannya oke, tapi sikap kerjanya dia nggak jujur, nggak akan dipakai. Karena kalau misalnya kita lihat ketika tidak dipakai ya repot sebenarnya. Nah, hal-hal seperti ini yang orang kadang suka lupa, pinter aja nggak cukup, terampil aja nggak cukup, jujur itu adalah task skill. Inilah model manusia yang punya satu kompetensi atau satu pekerjaan. Punya nggak, teman-teman? Nah, misalnya dia seorang desain grafis, ya, seorang desainer gitu modelnya. Itu satu pekerjaan. Itu yang harus dilakukan. Teman-teman harus punya keahlian satu yang benar teman-teman harus kuasai. Kalau saya ingin jadi orang yang multi skill. Saya bisa jadi arsitek, saya bisa jadi ekonom nantinya, saya bisa jadi IT. Zaman dulu saya begitu. Karena ketika saya berpikir saya nggak dapet apa namanya, nggak dapet macam-macamnya, nanti akan repot. Terus berikutnya task management skill adalah berapa langkah pekerjaan. Bisa dibayangin tuh, kita harus lihat sadar siapa yang begitu. Ibu kita nyusui, ibu kita sambil masak, ibu kita sambil nyuapin anaknya, ibu kita sambil nyuci piring. Ya itu bisa dilakukan sambil masak air, itu bisa dilakukan dalam satu waktu. Nah ini adalah manusia-manusia yang dibutuhkan ketika nanti ke depan. Sekarang orang kerja tuh gini, Bu, saya butuh dong finance. Dulu butuhnya begitu. Tapi sekarang orang, Mas, tolong dong, saya butuh orang finance. Terus yang bisa marketing digital, yang bisa ngitung pajak. Jadi nyarinya kelebihannya banyak. Itu yang harus dilakukan. Contingency management skill adalah bagaimana seorang itu belajar untuk menyelesaikan masalah. Kadang kan kita suka gini loh, waduh, ini apa ya, anak ini kritis ya, tapi dikasih masalah dia bingung. Kritis itu adalah benar-benar yang bisa dilakukan. Berpikir kritis itu bukan yang julid bahasanya, tapi kritis itu adalah bagaimana dia bisa memberikan solusi, itu kritis namanya. Jangan dikit-dikit ini harusnya begini, kok begini aja protes aja, tapi ketika dia tidak memberikan solusi apa-apa, itu bukan orang-orang yang punya CMS. Job role and prime skill adalah tanggung jawab lingkungan, disiplin, dan taat SOP. Ini teman-teman ketika sudah mulai masuk sekolah, ini harus orang-orang yang bermanfaat buat lingkungan. Sekarang lo ngapain? Sekarang lo hidup buat apa? Sekarang manfaat hidup lo tuh buat apa aja? Gitu modelnya. Kalau tidak ada seperti ini, ya repot. Nah ini job role. Yang terakhir adalah transfer skill. Adaptasi. Misalnya gini, saya biasa naik mobil manual, terus pindah ke Matic. Itu adalah adaptasi lingkungan baru atau mesin baru teknologi. Tapi bagaimana kita mengajarkan teknologi ke orang lain, itu juga termasuk transfer skill. Jangan ilmu kita tuh selalu didiemin, jangan kita jadi malas belajar, pola belajarnya nggak jelas, gitu kan, ya udahlah sesuka-suka kita. Benar boleh, tapi maksud saya ada controlling di sana. Kita butuh sebagai pelajar refreshing, enggak. Saya juga nggak setuju kalau ada siswa itu belajar mulu, enggak. Saya suka bilang ke anak-anak saya, kamu mau main-main, Kak. Saya bilang, tapi harusnya belajar ketika kamu main, ayah pasti marah. Itu yang dilakukan oleh saya sebenarnya. Change adalah ilmu dan kompetensi tidak akan datang jika tidak dicari dan dilatih, dan tidak akan menjadi amal dan manfaat jika tidak dibagi melalui media yang sesuai dengan zaman. Jadi kalau bilang teman-teman semua, ilmu kompetensi ini adalah yang memang harus makin teman-teman ngajarin ke teman-teman yang lain, makin ingat gimana cara ngajarin ini, cara ngisi integral, bagaimana cara ngisi matriks, itu kan cara mengisi, misalnya ngajarin ngisi radiasi benda hitam, itu kan diajarin. Nah, ini melalui media apa? Sekarang, ayo ikut Zoom yuk, kelompok kita yuk. Di kelas, gimana ngajarin? Kita ngajarin, ini gini loh maksudnya, caranya gini. Boleh nggak begitu? Boleh. Itu yang dilakukan, itulah yang harus dilakukan anak-anak Roy sekarang. Gitu. Siapa yang bisa ajarin? Gitu. Jangan cuma diem aja. Jangan cuma dia terima aja, kan repot. Ini yang terakhir ya, 7 komponen human development. Jadi bagaimana kolaborasi, komunikasi. Tadi ya, yang terakhir adalah ini career development. Ini dia computing, digital literacy, dan connecting. Ini adalah kuncian. Kalau tidak saling koneksi, dia tidak akan punya hal-hal yang bagus. Dan digital literasi adalah kewajiban kita untuk membaca, melihat hal-hal yang ada di kolom digital atau tempat digital. Terakhir adalah tadi, career development. Bagaimana membangun karir, membangun pendidikan kita jadi lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang punya daya gedor yang luar biasa. Ini lompat saja. Yang terakhir legacy. Nah, ini dia. Lee Min Ho pernah di sini.
Bahasanya kita gitu loh. Ini sebenarnya laundry ya. Ini saya foto ketika laundry ini ada di Depok, ada dekat rumah. Terus kalau dicek adalah legacy. Jadi ada think, plan, learn, do. Jadi kita berpikir, jadi ada direncanain, dipelajari dan dilakukan. Terus begitu. Nah, akhirnya kita ada yang namanya legacy. Warisannya apa? Nah, warisan inilah yang harusnya kita kasih. Lee Min Ho, bahasanya nanti ketika Yahya ada di sini, Ammar ada di sini, Alfi ada di sini. Alfi itu Pradipa 3 loh. Itu legasi. Apa legasinya? Hasilnya apa? Itu yang dilakukan. Ini adalah quotes-nya saya. Dua hal yang membuat kita berbeda, yaitu kuat bertahan dalam segala kondisi dan kuat berbuat maksimal atas kesempatan melakukan manfaat. Selagi kita bisa, selagi kita mampu, jangan pernah kita melepaskan kesempatan ini sampai akhir hayat kita. Karena kita adalah orang-orang yang kuat. Karena kita di SMA Negeri 3, terutama Rohis, adalah orang-orang dengan dua hal yang berbeda. Karena kita selalu kuat bertahan dengan kondisi orang dan kuat berbuat maksimal untuk lakukan kesempatan atas manfaat. Kita belajar, kita menghormati guru-guru kita menghormati orang tua kita berkembang di sana. Nah, ini yang harus kita ketahui. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan ditanya, triknya apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Iman Setiawan atas penyampaian materinya. Ini materi ini sangat bagus banget nih Bang, bermanfaat Bang. Dan mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh langsung open mic atau bisa ditulis pertanyaannya di kolom chat. Nah, silakan teman-teman. Dia bingung nanyanya. Itu udah ada yang bertanya Bang di kolom chat. Bagaimana cara yakin dalam menentukan jurusan kuliah? Oh iya, cara yakin. Kalau saya yakinnya gini, ketika kita yakin menentukan jalan kuliah, dulu ketika saya memilih jalan kuliah, saya memilih 3. Yang pertama, saya harus punya satu yang paling tinggi buat saya. Saya industri dulu. Teknik itu adalah jurusan yang paling saya mau. Itu yang pertama. Yang kedua, teknik juga, tapi yang biasa-biasa aja buat saya. Yang ketiga, yang paling nggak saya minatin. Kalau saya. Yang ketiga, dulu pilihan saya adalah teknik industri TB, planologi Undip, dan sastra Arab IKIP Jakarta. Teman dulu. Kita modelnya. Jadi kenapa? Ketika kita dapat yang nomor 3, berarti kita dapat hal yang memang harus kita coba. Berarti ya memang lu kayaknya di sini aja kan gitu. Tapi ketika kita merasa, wah nggak bisa, berarti di saat itulah nomor 3 kita harus bergerak, dicoba tahun berikutnya. Atau dicoba jurusan lain. Yang pertama. Yang kedua, tekniknya adalah ketika kita lihat menentukan jurusan itu adalah kita pakai analisa. Dirimu suka apa dulu? Suka itu belum tentu mau kuliah di situ. Gitu kuncinya. Saya suka desain, tapi dia nggak mau kuliah desain. Bisa jadi kuliah ekonomi, tapi program yang pengen dia kembangkan kompetensi selain ekonomi adalah desain. Itu juga bisa. Jadi jangan rasa susah. Nah, misalnya jurusannya apa? Misalnya Raisa sekarang pengennya apa dulu? Kasih 3 pilihan. Agronomi, agribisnis, sama satu lagi belum ditentuin Bang. Oh ini PB ini? Iya. Oh, PB berarti kan? Iya. Langsung ditembak ini. Yang paling selain itu bisa nggak masuk ekonomi Islam? Bisa kali Bang. Nah, ekonomi Islam itu yang paling dibutuhkan sekarang dan ngetop itu di IPB. Oh. Ya. Itu salah satu dosennya adalah teman saya di sana, Pak Khalifah Hali. Itu salah satu doktor muda suami istri, dia dokter termuda dari IPB. Kenapa nggak coba itu? Karena saya kenapa? Saya lebih suka kegiatan yang di luar kelas Bang. Kalau di dalam kelas kayak ekonomi itu kan lebih banyak teori. Saya pengennya yang lebih banyak prakteknya. Oh, banyak praktek. Ekonomi Islam juga banyak praktek. Kita bisa tentukan mengembangkan wakaf, mengembangkan lain-lain banyak. Nah, itu juga bisa. Kalau yang mau praktek, ya sebenarnya masuknya ke marketing digital misalnya. Itu praktek dia. Gitu. Nah, siap atau tidak? Tapi kalau agrobisnis itu kan sebenarnya bagaimana mengembangkan bisnis kan sebenarnya kan. Tapi jangan sampai agrobisnis lo nanti kerja di bank. Iya Bang. Karena kebanyakan orang-orang IPB itu malah bukan jadi petani, jadi bankers dia. Jadi institut perbankan.
IPB itu jadinya orang-orang petani itu karena ya lahannya nggak ada. Sekarang kalau kita bicara agribisnis, berarti Raisa harus milih. Kita jangan cuma suka, tapi di breakdown agribisnis itu isinya apa, agroekonomi di isinya apa, di breakdown dulu, browsing yang dilakukan, tanya sama ahlinya. Maksudnya tanya, apa sih kita belajar apa, ini rujukannya apa, akarnya nanti kemana, itu harus begitu, Raisa. Jadi kita nggak bisa suka, terus kita mau kuliah di sana. Teman-teman saya banyak suka dulu. Saya suka kimia terapan, tapi ketika masuk kimia terapan UI, ampun-ampun ya. Gila, ternyata belajarnya nggak begini ya, nggak sesuai harapan gitu, susah. Akhirnya dia keluar, masuk sarjana hukum. Masuk sarjana hukum, sekarang kerja di Kemenkumham. Udah beres. Jadi dirimu harus mulai dari sekarang. Teman-teman harus memilih dari awal kelas ini. Jangan sampai enggak. Itu Raisa sebenarnya browsing dulu, di breakdown dulu apa saja yang kamu butuhin. Itu sebenarnya. Oke, baik, Siap. mengerti. Ya, ada lagi. Nah, teman-teman boleh yang mau bertanya silakan. Mau WA sini, kalau mau nanya sesuatu tentang kampus, boleh di saya. Bang, tapi saya masih agak bingung Bang tentang breakdown-nya. Breakdown tuh maksudnya gimana sih Bang? Kalau breakdown itu berarti dirimu harus nurunin. Misalnya keuntungan agribisnis misalnya. Nah, kamu belajar agribisnis itu apa saja yang dipelajari? Ditulis dulu tuh agribisnis. Keuntungannya ketika kita belajar agribisnis mau kemana? Kerjanya nanti apa aja? Gitu. Apakah penelitian, apa-apa kan gitu harus itu namanya breakdown. Gitu, Raisa. Jadi keuntungan, terus kekurangan, nah itu harus kamu baca sebenarnya. Oke, baik Bang. Itu namanya breakdown. Jadi bahasanya tuh kalau breakdown itu dikupas ya, isinya agribisnis itu apa. Orang kan taunya agribisnis berarti bisnis pertanian. Bukan juga gitu kan modelnya. Kita belajar yang lain di sana. Gitu. Siap? Ada lagi? Ini belum Apa teman-teman? Sepertinya Bang Iwan ada sedikit masalah jaringan keluar kayaknya. Kalau misal dari teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa langsung di kontak aja tuh nomor WhatsApp-nya yang udah diberikan di kolom chat.
Ya, teman-teman semua, di sini sinyalnya buruk ya. Jadi mohon maaf nih, saya kacau banget ini. Karena di Bontang, jadi memang agak-agak susah sinyalnya. Mohon maaf ya. Gitu. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Ini Bang, tadi ada yang bertanya Bang. Heeh. Katanya tadi kan antum sempat menyinggung sertifikat perkuliahan. Nah, itu maksudnya apa ya Bang? Dan bagaimana cara mendapatkannya Bang? Apa-apa? Maksud dari sertifikat perkuliahan dan cara mendapatkannya Bang? Oh iya, yang namanya sertifikat pendamping pada saat kuliah itu adalah sekarang kewajiban Om Yahya ya. Jadi dia sekarang kalau kuliah itu harus punya sertifikat pendamping nantinya di saat kuliah itu. Jadi ketika teman-teman nanti kuliah, persiapkan sertifikat pendamping mau ngambil apa? Misalnya ekonomi, kita ngambil sertifikasi kompetensi marketing digital. Persiapkan karena nanti kelulusan itu harus ada sertifikat pendampingnya saat di kampus nanti. Nah, kita mulai yang SMA ini sudah mulai. Ketika kita mau misalnya mau desain grafis, mau bahasa, itu sudah harus punya. Ketika kita nanti masuk ke kuliah, kita sudah persiapkan itu. Itu sertifikat pendamping maksudnya. Itu ya. Hilang-hilang lagi nih kayaknya nih. Ada lagi, Om Yahya? Om. Kalau dari kolom chat sih udah ini Bang, udah nggak ada lagi Bang yang bertanya. Ini gambarnya dirimu nggak bergerak nih Om Yahya nih. Siap-siap. Boleh ditutup ya. Takutnya Baik. ini Om Yahya. Ya Bang, Hilang nih saya habis ini. kan Bang suaranya putus-putus Bang. Ya, silakan. Baik, mungkin cukup sampai di sini saja. Iya, makanya ini sinyalnya nggak bagus. Lagi. Sebelum kita akhiri acara NKI pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan baca kalimat hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lupa istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita sempurnakan dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum itu, pada teman-teman semua dimohon untuk on cam karena akan ada sesi dokumentasi bersama Bang Iwan Setiawan. Om Cam. Ayo on cam dulu. On cam dulu, on cam dulu. Mana mukanya ini? Jangan malu-malu. Wah, Hanif mau lari mana Hanif? Kenapa Bang? Mana nih yang mau on cam? Ya, on cam dulu, yang bisa on cam. Sudah foto? Ya, Raisa boleh dipoto Raisa. Halo Raisa. Sudah? Nggak nongol ini. Mungkin ini aja Bang yang dokumentasi. Yuk, 1, 2, 3. Ayo gaya, boleh gaya. Jempol. 1. Oh gaya. 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua dan juga kepada Bang Iwan Setiawan dan telah menyempatkan waktu di acara NKI pada pagi hari ini. Anda selaku MC mohon maaf bila terdapat kesalahan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya teman-teman. Sehat-sehat selalu, insya Allah berkah. Saya izin live ya. Iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.